Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Stella Octavia dan NPM 2113024048. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang Undang-Undang Kepramukaan Indonesia, yaitu pada pasal 9 sampai pasal 16. Pasal 9 yaitu kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yaitu tentang A. Kecakapan umum dan B. yaitu kecakapan khusus. Yang kedua yaitu ada pasal 10. 1. Yaitu berisi kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. Dan yang kedua yaitu sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Dan yang ketiga yaitu sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan, B. Di tengah membangun kemauan, dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua yaitu tentang jalur dan jenjang. Pasal 11. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak, dan D. Pandega. Bagian ketiga yaitu tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13 yang pertama yaitu setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Dan yang kedua yaitu peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka penegak, dan D. Pramuka pandega. Yang ketiga yaitu peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14. Yang pertama yaitu tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, B. Pelatih, dan C. Pamong, dan D. Instruktur. Yang poin kedua yaitu tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Dan yang poin ketiga yaitu tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15. Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang diterapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16. Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas A. Gugus depan, dan B. Pusat Pendidikan Pelatihan. Sekian penjelasan saya yaitu tentang Undang-Undang Kepramukaan Indonesia pasal 9 sampai pasal 16. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.